Tadi dasarnya adalah man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah budak yang dicintai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukronillah. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dan seluruh sahabat-sahabat yang nonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena di setiap video ini insyaallah kita akan bisa mengambil manfaat dan juga bisa mengambil nasihat-nasihat yang tertuang dalam kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam suasana Syawal ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kata-kata saya kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya, saya mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, pada kesempatan video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Pembahasan kita ataupun makalah yang ada di kitab Nasoihul Ibad ini. Kemarin kita sudah sampai di makalah yang ke-15. Sekarang kita akan lanjutkan di makalah yang ke-16. Seperti biasanya sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah ke mu'alif kitab Nasoihul Ibad ini. Kita tabir Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan versi pesantren terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asrata utawi maqalah kang kaping 16 iku kilaten ngendikaake inna syahwata satamene syahwat iku tusayyiru dadekake apa syahwat al muluka ing pira-pira raja abidan ing kaula utawa budak. Dalam maqalah yang ke-16 ini ya, ini kita langsung garis bawahi, inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Syahwat itu bisa membuat seorang raja menjadi seorang budak. Ya, seorang raja itu bisa jadi budak ketika dia sudah terbebani oleh syahwatnya. Kenapa seperti itu? Alasannya, fa innaman mongko sak temene wong ahabba kang demen sapa man sya'an ing suwi-wiji. Ahabba kang demen sapa man sya'an ing suwi-wiji fa huwa utawi man iku abduhu kaulone syai'. Jadi orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan menjadi budak. For example ya, contohnya kita mencintai seseorang ya, dengan sepenuhnya ya. Kita mencintai seseorang dengan sepenuhnya, otomatis kita akan menuruti apa yang dia katakan. Contoh, kalau kita cinta kepada orang tua kita melarang kamu jangan melakukan seperti ini. Kamu jangan bergaul dengan orang ini. Kamu harus gini. Pasti saya dan sahabat sekalian akan mengikuti orang tua kita. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mencintai orang tersebut. Salah satu tanda-tanda orang yang tidak mencintai adalah ketika dikasih tahu dia akan menolak. Kalau teman-teman ini masih menolak apa yang dikatakan oleh orang tua, berarti mungkin teman-teman masih belum sepenuhnya mencintai orang tua. Itu pertama. Yang kedua, commonly secara umum ya, kita anak-anak muda ketika menjalin sebuah hubungan ya, kalau ceweknya ngomong gini, misalnya nggak boleh ngerokok, biasanya si cowok tidak akan merokok, karena demi dia, supaya dia tidak kecewa, supaya dia tidak tersakiti, seperti itu. Tadi dasarnya adalah man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah budak yang dicintai tersebut. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabru utawi sabar, wasabru lan utawi sabar iku isoyiru ndadekake apa sabar al abida ing kaula mulukan ing dadi raja. Sebaliknya, orang yang mempunyai sifat sabar ya, itu dia akan diangkat derajatnya.
seorang budak ketika dia mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat tawadu, maka dia akan menjadi seorang raja. Artinya gini, walaupun dia tidak memimpin sebuah kaum, walaupun dia tidak memimpin sebuah organisasi, tidak memimpin sebuah negara, tidak memimpin kerajaan, namun dia mempunyai sifat sabar, maka dia sudah memimpin dirinya sendiri dari syahwatnya. Ya, jadi orang yang mempunyai syahwat tinggi, maka dia akan direndahkan derajatnya sehingga orang tersebut akan menjadi budak syahwatnya. Sebaliknya, walaupun orang itu seorang budak, tapi dia mempunyai kesabaran, dia mampu mengontrol syahwatnya, maka dia akan menjadi raja untuk dirinya sendiri. Itu poin yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Kenapa orang yang sabar dia akan menjadi seorang raja? Alasannya ini, li annal abda kron satemene kaula bisa beri kelawan sabare abad iku yanalu merkoleh sapa abad ma yuridu ing perkara kang den karepake. Jadi orang yang mempunyai sifat sabar, seorang hamba yang mempunyai sifat sabar, istiqomah sabar, maka dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Ala taro ono to ora ningali sira, ai ala yasilu tegese ora ningali sira, ilmaka ing ilmu sira, ila kisati sayyidina maring ceritane Gusti kita Al Karim ingkang mulya, Ibnul Karim. Rupani Yusuf Nabi Yusuf. Ini adalah salah satu contoh yang disebutkan dalam kitab ini adalah contohnya Nabi Yusuf. Seperti apa contohnya? Nabi Yusuf As-Siddiq kang bener. Ibni Yakub kang dadi putrane Nabi Yakub, As-Saburi kang akeh sabare. Ibni Ishaqi Nabi Yakub kang dadi putrane Nabi Ishaq, Al-Halimi kang aris, Ibni Ibrahim Al-Khalili Al-Awwah alaihi salam. Contoh yang disebutkan dalam kitab ini adalah contohnya Nabi Yusuf. Nah, kita akan melihat komparasi antara sabar dan syahwat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zulaiha lan Zulaiha fa innaha mongko sak temene Zulaiha iku habbat iku demen sapa Zulaiha Sayyidina Yusufa ing bendoro kita Nabi Yusuf. Nihayatul hubbi kelawan katok-katoke demen wa huwa utawi Yusuf iku isbiru sapa Yusuf ala makriha ing atase godaane Zulaiha wa hati-hati halan nglarakake Zulaiha. Jadi dalam cerita Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf mampu lolos dari godaan Siti Zulaiha. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa memang benar ya, godaan yang paling dahsyat itu adalah godaan perempuan. Ya, ada dua komparasi. Pertama godaan yang dari setan, yang kedua adalah godaan dari perempuan. Artinya godaan yang dari setan ini lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifun. Ya, maka jadi syaitan ataupun godaan syaitan itu lebih lemah. Ya, jadi godaan syaitan itu lebih lemah. Sebaliknya, godaan yang sangat kuat, lebih besar itu adalah godaan dari perempuan. Bahwasanya di surat Yusuf itu juga disebutkan bahwa inna kaidakunna adimun. Ya, godaan yang dari perempuan ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, hati-hati. Ya, banyak raja-raja yang sangat sakti mandraguna, banyak kiai-kiai ataupun orang alim zaman dahulu, ada Syekh Parseso dan lain sebagainya, itu tumbang gara-gara perempuan. Ya, karena oleh sebab itu perempuan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau ditempatkan pada tempatnya, tetapi juga sangat berbahaya kalau tidak pada tempatnya. Itu yang kedua. Berbicara mengenai sabar, kesabaran itu adalah pokok dalam kehidupan. Saya sudah sangat sering sekali mengalami hal tersebut ya. Dulu itu teman satu angkatan saya itu di pesantren itu ada kurang lebih 90 lebih. Itu ada beberapa kelas, satu angkatan. Itu yang lulus cuman satu kelas. Ya. Itu cuma 30-an anak. Kurang lebih 30 sampai 35 anak. Nah, ini adalah salah satu bahwa kesabaran itu adalah jalan yang paling utama menuju kesuksesan. Ya, apalagi nanti kalau kita sudah di masyarakat, sifat sabar, ya, ilmu sabar ini harus diaplikasikan. Ya, belum nanti omongan tetangga, belum nanti. Artinya untuk menanggulangi ini kita sudah diberi rambu-rambu oleh Al-Qur'an dan juga hadis. Ya, dalam Quran itu disebutkan bahwa wasbir ala ma yaqulun. Ya, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Itu artinya dalam Islam itu sendiri
untuk menanggulangi nyinyiran, bulian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu sudah ada. Salah satu cara yang sangat efektif yaitu bersabar. Karena dengan bersabar, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Jadi 99% hal yang sangat-sangat berpotensi positif terhadap keberhasilan kita adalah kesabaran. Karena tidak ada hasil kalau tidak ada kesabaran dalam menitip sebuah proses. Alhamdulillah, saya kira cukup sahabat-sahabat sekalian untuk subuh ini. Insya Allah kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari makalah-makalah yang telah disampaikan tadi. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.